Salam, kami saat ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teologi Pembebasan, yaitu tugas dari Bapak John Virgin Martin Mila MTH. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Saya Agus Sutisna Rohedi, MPD, dan juga rekan saya Renta Maranatha Sirait, MPD. Lanjut. Nah, di sini yang pertama, apa itu teologia? Ya, teologia adalah studi atau ilmu tentang Tuhan atau pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan dan hal-hal ilahi. Kata itu berasal dari kata Yunani, yaitu theos, yang berarti Tuhan, dan logos, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dalam konteks keagamaan, teologi secara umum mengacu pada studi teologi atau pemahaman tentang ajaran, kepercayaan, dan praktik keagamaan. Teologi mencakup banyak aspek, termasuk pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, asal dan tujuan hidup, kebenaran ilahi, etika, dan topik lain yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Studi teologi dapat melibatkan analis teks-teks agama, studi sejarah agama, filsafat agama, dan refleksi spiritual. Selanjutnya, ada satu pertanyaan, apa itu teologi pembebasan? Teologi pembebasan atau teologi pembebasan adalah aliran teologi yang berkembang dalam konteks Amerika Latin pada abad ke-20. Teologi ini diprakarsai oleh sejumlah teolog, termasuk pendeta Katolik dari Peru, Gustavo Gutierrez. Teologi pembebasan merupakan tanggapan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang melanda masyarakat Amerika Latin pada saat itu. Teologi pembebasan pada dasarnya menekankan pentingnya pembebasan sosial dan pemulihan martabat manusia dalam konteks ketidakadilan, struktur, dan penderitaan yang dialami oleh kaum miskin dan terpinggirkan. Teologi ini mencoba menggabungkan ajaran agama dengan analis sosial politik atau kritis untuk memahami dan menerangi ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat penyebab munculnya teologi pembebasan. Konteks teologi pembebasan dapat dipahami dengan melihat konteks sosial, ekonomi, dan politik Amerika Latin pada abad ke-20. Beberapa faktor penting telah membentuk pemikiran dan gerakan teologi pembebasan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan sosial dan ekonomi. Amerika Latin menghadapi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang parah di abad ke-20. Ada kesenjangan besar antara kelompok sosial kaya dan miskin. Orang miskin dan terpinggirkan sering menghadapi kemiskinan ekstrim. Akses yang tidak setara ke sumber daya dan penindasan struktural. Ya. Yang kedua, ketidakadilan politik dan pemerintahan otoriter. Banyak negara di Amerika Latin selama periode ini berada di bawah kekuasaan pemerintah otoriter, termasuk rejim militer otoriter. Pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan sipil dan represi politik adalah hal biasa. Ketidakadilan politik dan kurangnya demokrasi memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya,
Ada tokoh-tokoh teologi pembebasan. Berikut adalah beberapa tokoh penting dalam teologi pembebasan. Kami akan menyebutkan hanya beberapa orang saja. Satu, Gustavo Guiterres. Gustavo Guiterres adalah seorang imam Katolik Peru yang dianggap sebagai salah satu pendiri teologi pembebasan. Di dalam bukunya Teologi Pembebasan, Propestik Amerika Latin menjadi karya kunci dari gerakan tersebut. Yang kedua, Leonardo Boop. Leonardo Boop adalah seorang teolog Katolik Brasil yang cukup berpengaruh dalam bidang teologi pembebasan. Karya-karyanya termasuk Yesus Kristus Sang Pembebas, mengeksplorasi hubungan antara agama dan pembebasan sosial. Yang ketiga, John Sobrino. John Sobrino adalah seorang pendeta Yesuit dari El Salvador yang memberikan kontribusi signifikan pada teologi pembebasan. Buku-bukunya seperti Yesus Christ, The Savior in Suffering, dan The Spirit of God, The Spirit of Jesus and the Church, berfokus pada penderitaan orang miskin dan keadilan sosial. John Sobrino, dan selanjutnya, itulah yang dipikirkan oleh John Sobrino. Selanjutnya, dalam konteks ini, teologi pembebasan berkembang sebagai madhab, teologi yang mempelajari hubungan antara agama, iman, dan pembebasan sosial. Teologi pembebasan berusaha mengintegrasikan ajaran agama dengan analis sosial dan politik kritis untuk menghasilkan gagasan tindakan dalam mendukung keadilan sosial, perubahan struktural, dan martabat manusia. Dalam banyak kasus, para teolog-teolog pembebasan juga diilhami oleh gagasan tentang martabat manusia seperti yang ditekankan oleh Konsili Vatikan II, Gereja Katolik Roma pada tahun 1962 sampai 1965. Dan oleh Karl Marx, Franz Fanon, Paul Frey, teolog lainnya. Konteks ini memengaruhi metode dan isu-isu kunci yang diangkat oleh teologi pembebasan, termasuk ketidakadilan sosial, pilihan bagi orang miskin, pembebasan politik, solidaritas, dan tindakan nyata untuk perubahan sosial. Selanjutnya, silakan Bu Renta. Saya lanjutkan, Pak Agus, terima kasih. Kita sama-sama nanti diskusi ya Pak tentang teologi pembebasan ini. Ya, perkenalkan saya Renta ya dari mahasiswa Doktor Teologi dari Ramat Immanuel Jakarta beserta dengan Pak Agus ya, menjadi salah satu mahasiswa teologi, Doktor Teologi STT Ramat Immanuel Jakarta. Dan pada saat ini kita membahas tentang dasar atau teologi pembebasan, gitu menurut teori yang sudah kita cantumkan dalam materi ini. Terima kasih Pak John Virgil, kami masih belajar, jadi mohon koreksinya. Jadi dalam teologi pembebasan ini ada dasar teologi pembebasannya. Di sini dikatakan bahwa dalam teologi pembebasan, para teolog itu mencari landasan alkitabiah untuk mendukung pemikiran dan tindakan mereka dalam perjuangan pembebasan dan keadilan dalam masyarakat mereka. Jadi mereka itu melihat bagaimana Alkitab sebagai sumber otoritatif gitu untuk mengungkapkan bagaimana kehendak Tuhan bagi keadilan sosial dan pembebasan manusia. Jadi berikut adalah beberapa landasan alkitabiah yang sering dijadikan landasan oleh ya ajaran teologi pembebasan. Nah, yang pertama itu ada di sini dikatakan bahwa kehendak Tuhan untuk keadilan sosial. Jadi Alkitab secara konsisten tidak akan pernah berubah menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang miskin. Tuhan itu memperhatikan orang miskin. Ini menurut landasan daripada ajaran teologi pembebasan ya Pak Agus ya. Lalu teraniaya dan terpinggirkan. Jadi banyak nubuat dalam perjanjian lama
sudah membuktikan bagaimana kemurahan Allah ya kepada yang tertindas. Misalnya yang terdapat di dalam firman Tuhan yang tercantum dalam Yesaya 1 ayat 17, kita tidak bacakan ya, dalam Mazmur 72 ayat 4, dalam kitab Amos ya pasal 5 ayat 24. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya. Nah, di sini Yesus Kristus juga menekankan bahwa pentingnya keadilan sosial dalam ajarannya. Artinya dalam ajaran teologi pembebasan ini. Jadi seperti yang dikhotbahkan di bukit ya di Matius 5 ayat 7 dan perumpamaan-perumpamaannya yang menekankan kepedulian terhadap orang miskin atau orang buangan gitu ya. Misalnya yang terdapat dalam Injil Matius ayat pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di sini sudah dituliskan dengan jelas ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa baca firman-Nya sendiri ya. Kita nggak cantumkan. Nah, yang kedua adalah yang menjadi landasan daripada teologi pembebasan ini adalah solidaritas dengan orang miskin. Jadi teologi pembebasan ini menekankan bagaimana pentingnya solidaritas dengan orang miskin dan terpinggirkan sebagai jawaban atas panggilan agama. Jadi pemahaman ini didasarkan pada konsep seperti ya harus mengasihi sesama kita. Ini ada landasan firman Tuhannya terdapat dalam Markus 12 ayat 31. Ya, melayani yang paling hina dari saudara-saudaraku. Terdapat dalam Matius 25 ayat 40 dan pemahaman bagaimana bahwa kita itu adalah salah satu tubuh Kristus yang harus saling terhubung gitu ya, berhubung. Dan yang ketiga yang menjadi dasar atau landasan teologi pembebasan ini adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah bagian dari rencana keselamatan, itu adalah teologi pembebasan memandang bahwa pembebasan sosial sebagai bagian dari integral dari rencana keselamatan Allah. Tujuannya untuk apa? Itu tujuannya adalah untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penindasan dan kehancuran. Jadi misalnya seperti kelahiran Yesus Kristus dianggap sebagai tanda keselamatan dan keadilan. Lalu dalam pengertian ini kita bisa ambil pengertian bahwa pembebasan itu bukan hanya tentang keamanan individu, kenyamanan individu, tetapi juga tentang pemulihan martabat manusia secara kolektif ya. Jadi tadi yang pertama adalah yang menjadi landasan atau dasar teologinya dalam teologi pembebasan itu adalah kehendak Tuhan untuk keadilan sosial. Lalu yang kedua adalah mengenai solidaritas, yang ketiga adalah mengenai tentang keselamatan. Nah, selanjutnya di sini kita bahas mengenai fakta daripada ayat yang bertentangan dengan teologi pembebasan. Nah, namun berikut ini ada beberapa ayat yang beberapa orang menganggap sebagai pertentangan dengan beberapa aspek teologi pembebasan. Yang pertama, Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13 ya. Bukan karena kekurangan aku berkata demikian, sebab aku telah belajar dalam keadaan apapun aku berada untuk puas dengan keadaan itu. Aku tahu hidup dalam kekurangan dan aku tahu hidup berkecukupan. Dalam segala sesuatu dan di dalam segala hal aku telah berlatih, baik untuk kenyang maupun untuk lapar, baik untuk berkecukupan maupun untuk kekurangan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat Filipi 4 ayat 11 ayat Filipi 4 ayat 11 sampai 13 ini ayat ini bisa dianggap bertentangan dengan fokus daripada teologi pembebasan pada pembebasan dari kondisi miskin dan ketidakadilan sosial. Jadi ayat ini mengajarkan kita sebagaimana kita bisa bersyukur dan puas dalam segala keadaan apapun yang ada dalam diri kita, baik dalam kekurangan maupun dalam kecukupan. Nah, sampai di sini. Lalu yang kedua adalah Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Di sini ditulis bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang berkuasa karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang
ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu ada ya ditetapkan karena Allah. Karena itu barang siapa memberontak gitu ya, melawan terhadap pemerintah, ia memberontak terhadap perintah Allah. Dan orang yang memberontak akan mendatangkan yang namanya hukuman bagi dirinya sendiri. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa ayat ini, Roma ini ya menegaskan bahwa kewajiban untuk taat pada otoritas pemerintah yang ada itu sangat penting, harus dijalankan bagi kita yang dapat bertentangan dengan teologi pembebasan yang mungkin mengadopsikan perlawanan terhadap pemerintah yang dilihat sebagai penindas atau tidak adil, seperti itu ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang yang namanya teologi pembebasan ya, Pak Agus ya. Mungkin kita sedikit diskusi. Sebenarnya teologi pembebasan ini, Pak, mengacunya pada apa sih, Pak, sebenarnya, Pak Agus? Teologi pembebasan sebenarnya merespon keadaan saat itu. Di Amerika Latin terjadi kemiskinan. Mungkin kemiskinan itu bukan saja oleh keadaan alam atau masalah umum, tetapi salah satunya kemiskinan itu karena penindasan. Jadi, teologi pembebasan merespon, mencari ayat-ayat Alkitab yang mendukung pemikiran mereka, gitu ya. Mereka bukan membaca Alkitab dulu, lantas melihat situasi, tetapi mereka melihat situasi banyak orang miskin, dan mereka melihat dukungan dari Alkitab. Gitu. Timbullah teologi pembebasan. Kalau kita kan baca dulu Alkitab, mencari kebenaran dari Alkitab, lalu kita sampaikan kebenaran Alkitab itu. Bukan kita melihat situasi dulu, baru mencari ayat-ayat dukungan dari Alkitab. Itu untuk sedikit yang saya ketahui, ya, salah satunya itu. Kalau dalam konteks Indonesia, Pak, dalam maksudnya ya di Indonesia gitu ya, apakah teologi pembebasan ini bisa kita terapkan di ini, Pak, di Indonesia gitu dalam gereja-gereja? Menurut Bapak bagaimana? Apakah bisa, Pak? Itu tergantung pemikiran orang yang menerima ajaran teologi pembebasan itu. Ya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Yang jelas bagi orang yang sudah membaca firman Tuhan atau ada pembinaan pembelajaran tentang teologi, pasti teologi itu harus dimunculkan ketika kita membaca firman Tuhan, bukan melihat situasi terlebih dahulu. Berarti pada dasarnya, Pak, kalau menurut saya bahwa teologi pembebasan ini kalau bisa diterapkan dalam suatu gereja, bukan hanya kita hanya melihat bagaimana jemaat itu ya, Pak. Kita tidak melihat daripada gereja itu, tetapi kita menerapkan teologi pembebasan ini berdasarkan balik lagi bahwa landasannya adalah Alkitab gitu ya, Pak ya. Bukan Seharusnya ya, berdasarkan situasi ya, Pak ya. bukan situasi, bukan. Bukan situasi, bukan karena politik ya, ekonomi mungkin ya, kita mungkin lihat juga, tapi bukan berdasarkan semata-mata secara ini ya Pak, fisik gitu, tetapi kita harus berlandaskan daripada kebenaran akan firman Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Ya harus berlandaskan firman Tuhan, bukan berlandaskan situasi dan kondisi. Iya, betul. Nah, kalau seumpama ini Pak, kita berbicara tentang teologi pembebasan ini ya Pak ya, bahwa teologi pembebasan itu memberitakan panggilan kepada gereja untuk menyatakan kasih kepada sesama sebagai wujud dari teologi yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa jika kita ingin menerapkan teologi ini ya Pak, kita akan memakai teologi pembebasan ini, artinya kita harus mewujudkan dulu panggilan yang daripada Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Kembali kepada landasan daripada firman Tuhan, gitu ya Pak ya. Jadi gereja ini diingatkan untuk tidak sekedar berfokus kepada pembangunan gedung. Betul Pak?
tidak berfokus kepada pembangunan gereja atau disibukkan dengan hal-hal internal gereja, tetapi melakukan hal-hal yang lebih utama, yaitu menjadi saksi Kristus bagi masyarakat sekitarnya. Bukan hanya gedungnya aja besar gitu kan Pak ya, bukan hanya gedungnya pakai lift ya, berlantai-lantai gitu, musiknya keren, alat musiknya bagus, tetapi kita juga harus tahu bagaimana dasar daripada teologi pembebasan ini bukan salah satu teologi yang negatif. Kalau menurut saya sih Pak, teologi pembebasan ini bukan teologi negatif sih kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya Apa kembali gara-gara ada teologi pembebasan ini banyak jemaat-jemaat yang datang gitu kan ya, karena gerejanya banyak sekali dikasihi sama pendeta-pendeta gitu, bagaimana Pak? ya menurut saya kembali kepada landasan firman Tuhan. Memang teologi pembahasan itu secara baiklah, baik. Tetapi kembali ke dalam landasannya saja. Tuhan itu bukan hanya memikirkan orang miskin, tetapi orang kaya pun Tuhan pikirkan, Iya, Tuhan selamatkan. Tapi teologi pembebasan ini berfokus bahwa Tuhan itu berfokus pada orang miskin gitu. Banyak juga orang kaya kan yang perlu diselamatkan. Gitu. Jadi yang perlu diselamatkan bukan hanya ekonomi, iya. tetapi juga rohani. Kembali kepada landasannya, kembali seperti yang saya katakan tadi, bukan berputar-putar ya, tetapi bahwa kita membaca firman Tuhan dulu dan mengambil di situ bagaimana tanggapan Tuhan terhadap orang miskin. Bukan melihat orang miskin baru melihat firman Tuhan, baru melihat firman Tuhan dan menjadikan landasan. Kalau begitu akan terjadi permusuhan gitu ya, antara orang miskin dan orang kaya. Padahal justru orang kaya juga itu perlu, bukan gimana ya, orang kaya itu justru ada tugas juga yaitu untuk membantu orang miskin dan sebagainya. Jadi yang menjadi kesimpulan Pak atas pembahasan kita ini seperti apa kalau menurut Bapak? Peran gereja bagaimana menyikapi daripada teologi pembebasan ini Pak? Menurut Bapak seperti bagaimana? Kalau peran gereja ya, Mm-mm. doktrin kita dengan doktrin orang lain berbeda. Ya. Tetapi kita jangan menghakimi ya, dengan doktrin masing-masing atau doktrin orang lain. Tapi kalau doktrin itu terlalu menyimpang, ya mungkin kita bisa luruskan saja. Dan mungkin teologi pembebasan juga menganggap salah doktrin kita. Tapi kita kembali kepada ketika kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan merespon apa yang ada di sekeliling kita. Dan kita wujudkan selaku umat percaya. Itu aja. Iya ya Pak ya. Itu juga saya setuju ya Pak ya, untuk pandangan daripada Bapak, peran daripada gereja. Kalau menurut saya Pak, jadi kesimpulan dari saya, jadi gereja itu hadir di muka bumi ini ya untuk menjadi saksi Kristus gitu ya Pak ya. Itu Gereja ada di muka bumi ini ya untuk menjadi saksi Kristus. Jadi gereja tidak hadir untuk memberi beban kepada jemaat, kepada masyarakat, namun gereja harus bagaimana kita bisa berbelas kasihan, ya kan Pak, akan dunia melalui kasihnya Kristus. Jadi gereja hadir dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus, gitu Pak. Jadi teologi pembebasan ini sangat sekali mengingatkan kita seperti apa bahwa kita ini untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam tindakan yang nyata ya harus dilakukan gitu ya Pak ya, bukan hanya kita di depan mimbar saja, tetapi kita ada action-nya seperti itu. Dalam teologi pembebasan ini kita diingatkan tidak hanya teori saja, tetapi juga kita harus menyatakan perwujudan daripada iman kita kepada Kristus di dalam tindakan kasih kepada sesama. Gitu. Jadi sehingga Kristus itu ya bisa dipermuliakan dalam hidup kita
Gitu ya Pak ya. Lalu yang terakhir adalah yang menjadi kesimpulan saya dalam teologi pembebasan ini ya Pak, materi kita ya, bahwa sikap orang-orang Kristen itu seharusnya juga tidak hanya dapat memberikan khotbah. Artinya bukan hanya teori saja yang kita sampaikan, bukan hanya perkataan kita kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu ya Pak ya, masih perlu dibantu atau kepada kaum-kaum marginal gitu ya. Tidak hanya dapat memberikan kata-kata yang indah, oh semangat ya, sabar ya gitu ya Pak ya. Tetapi namun juga harus mengulurkan tangan kita, mengulurkan kasih kita sebagai perwujudan yang nyata dari firman yang diberikan. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, yang tertindas, ya bukan hanya kita berkhotbah mengeluarkan firman Tuhan, tetapi harus ada yang namanya tindakan seperti itu, Pak. Kalau yang saya tangkap dalam konteks teologi pembebasan adalah seperti itu, Pak, yang saya sampaikan. Bagaimana Pak Agus? Ada tambahan? Silahkan. Karena sedikit tambahan, saya ingatkan bahwa pembahasan ini hanya sekilas, belum mendalam. Belum, Gitu iya, aja. ini hanya pengantar ya Pak. Hanya pengantar saja. Mungkin kalau ada tugas Ini cover aja, Pak. dilanjutkan, Ini cover. bisa dilanjutkan lagi pembahasan ini. Ini hanya baru atasnya aja, belum sampai dalam. Jadi Iya. bagi pemirsa yang melihat ini hanya baru pengantar saja, gitu ya. Belum begitu, belum mendalam ya. Belum ada isi ya Pak ya, ini baru Belum pengantar aja ya Pak ya, intro ya hanya Pak. permukaan aja. Iya sangat menarik Pak, kalau kita membahas teologi pembebasan ini sangat menarik. Ada juga yang mungkin berpandangan oke, ada juga yang tidak mau mengikuti teologi ini, ada juga yang mengikuti teologi pembebasan ini, seperti itu ya Pak Agus ya. Kalau saya jadi seorang ibu gembala, saya akan terapkan juga nih Pak, peran gembala atau peran pendeta gitu ya, gereja gitu ya, melalui teologi pembebasan ini terhadap jemaat-jemaat gitu. Kalau saya setuju sih Pak dengan teologi ini. Jadi bukan hanya kasih karunia Tuhan yang kita terima, tetapi kita bisa salurkan kepada orang-orang, pada masyarakat yang tertindas, ya, kaum marginal yang membutuhkan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana? Terima kasih, sudah cukup. Cukup. Terima kasih Lain banyak kali. Bapak Ibu ya yang mungkin yang mendengar ini. Mohon maaf jika ada perkataan atau kata-kata ya, mungkin ada salah kata atau mungkin belum sempurna, kami sangat mohon maaf, kami masih belajar. Artinya kita harus terus belajar terus ya Pak ya. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi yang melihat atau yang menonton gitu ya. Kembali lagi saya ingatkan ini baru cover, belum isi ya, belum semuanya ya, baru cover, belum mendalam ya, artinya belum terlalu dalam sekali kita bahas. Seperti itu. Terima kasih Pak Agus, bagaimana? Sudah, terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih Pak John Virgil. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu Pak John, Pak Profesor John Virgil ya. Pak Agus, terima kasih. Mungkin akan tutup dalam doa, boleh silakan Pak Agus. Bapak yang surga, terima kasih untuk hari ini kami membahas teologi pembebasan. Keterbatasan kami Bapak baru hanya permukaan yang kami sampaikan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Oke. Shalom Pak Agus, terima kasih. Shalom. Ya, sampai jumpa Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Amin. Ya, terima kasih.